Beli semalam darimu. Gimana? Suamimu, tahu nggak? Tentu tahu. Dia yang suruh aku ke sini. Hua Chenyan, operasi nenek ditunda. Apa maksudnya? Kapan kamu hamil? Kapan aku selamatkan nenekmu? 3 tahun menikah. Kamu nggak pernah sentuh aku. Gimana aku bisa hamil? Cuma Chin Yao. Layak punya anakku. Kamu cuma perlu lahirkan anak buat kakek. Aku nggak tanya ayah anak itu siapa. Oke. Oke, Hua Chenyan. Kamu benar-benar besar hati. Operasi nenek akan aku urus. Cerai saja brengsek. Kamu nggak layak minta cerai. Keluargamu utang 3 miliar. Dan penyakit nenekmu. Semua bergantung padaku. Saran aku, lebih baik kamu lahirkan cucu sulung. Biar aku dapat warisan. Baru keluargamu bisa hidup. Oke. Aku pasti akan turuti keinginanmu. Cari pria dengan gen bagus. Punya bayi cantik. Tak seperti kamu. Pikirkan sendiri cara jelaskan ke kakek. Kau pikir aku setuju? Kurang ya. Tergantung sikapmu. Aku bisa tambah. Aku pasti akan berusaha. Jangan. Kenapa? Mau punya anak dariku? Aku lagi masa aman. Semoga kali ini bisa hamil. Sudah 3 tahun menikah, baru pertama kali. Kalau sudut ini tak digali, aku kecewa sama diri sendiri. Hal sepenting ini harus kembali ke pemiliknya. Halo, Su Yujin, tagihan model pria di klub. Apa maksudnya? kau suruh aku cari orang buat hamil. Aku tak punya uang, jadi hanya bisa cari kamu, suami yang bayar. Kamu senang aku yang bayar. Sopan gitu. Mau uang atau tenaga? Kamu larang aku cari yang berbayar. Oke. Jangan paksa aku pulang. Tiduri kamu yang gratis. Tak mungkin. Hati dan diriku hanya milik Qin Yao. Jangan banyak bicara. Transfer uang saja. Pastikan semua yang kamu bilang benar. Gila. Tuan Lu, rekaman klub sudah diurus. Tenang saja. Tadi malam Anda bersama gadis yang Anda suka. Berjalan lancar sekali. Sekarang pasti jadi pacarnya, kan? Tidak, saya cuma selingkuhannya. Anda bos keluarga besar Bin Hai Cheng. Ekonomi kota ini bergantung pada Anda.
Tolong kirimkan lamaran saya. Saya mau jadi asisten Su Yujin. Anda dokter top di Eropa Selatan, ahli bedah emas nomor 1. Jadi wakil di klinik kecil begini. Terlalu merendahkan Anda. Saya pergi sekarang. Hua Chenyuan, jangan masuk kantor saya sembarangan. Kalau Kinyo kesayanganmu lihat, pasti salah paham lagi. Kamu sengaja bikin begini, biar aku tahu uangnya nggak sia-sia. Kamu sengaja bikin begini, cuma buat pastikan uang ini nggak sia-sia. Ya, benar. Jadi nanti aku masih perlu bantuanmu. Siapkan uang lebih. Kalau sekali gagal, bisa 2 kali, 3 kali. Su Yujin, meski kamu sengaja bilang begitu, aku tetap nggak akan sentuh kamu. Aku sudah cari pria lain. Aku nggak peduli kamu sentuh aku atau enggak. Jangan terlalu percaya diri. Antara kita cuma saling butuh saja. Dokter Su, saatnya visit pasien. Oke, datang. Dia benar tidur sama orang. Cek, siapa yang tidur sama Su Yujin semalam? Tuan Huo, CCTV di klub rusak. Kami cuma dapat info Su masuk ke klub. Data masuk klub saja. Pagi tadi CCTV cuma rekam dia keluar sendirian. Sudah kuduga dia bohong. Sayang, Kenapa kamu selidiki Su Yujin? Oh, itu. Dia mau hamil kan? Aku harus pastikan dia nggak bohong soal uangku. serius. Serius. Sayang, aku cinta kamu. Aku percaya kamu. Dokter Su, sini. Laporanmu sudah keluar. Makasih. Gak apa-apa. Gak hamil. Model cowok itu nggak bisa ya? Dia model malam itu. Ini laporannya. Privasi pasien. Nggak boleh lihat. Hmm, Kamu kesini buat berobat? aku cari kamu. Ah, Sayang, aku lapar. Makan apa malam ini? Sayang, lagi lihat apa? Nggak ada apa-apa. Kenapa Su Yujin lagi? Ayo pergi. bukan. Ngapain cari aku? Kan aku udah bayar. Aku follow up pelanggan. Dokter Su puas sama servis aku? Lumayan lah. Kenapa nggak beli lagi? Semalaman nggak berhasil. Masa bilang kualitas kamu kurang? Value-nya rendah. Bagian mana? Stop. Aku suka cowok lain.
Jangan cari aku lagi. Oh, suka yang kayak gimana? Pokoknya bukan kayak kamu. Dokter Suang, ambulans bawa pasien tusukan di perut kiri atas pasien tak sadar. Hubungi anestesi, siapkan operasi sekarang. Dokter Suang, anestesi minta tunggu sejam lagi. Kondisi pasien buruk, tak bisa tahan lama. Apa itu? Kinyok, kamu cenayang ya? Siapa bisa ramal kecelakaan? Jangan ngomong kosong. Cepat ke ruang operasi. Halo, halo. Kinyok. Kinyok. Dokter Suang, operasi ini tanpa anestesi tak bisa dilakukan. Tak ada staf anestesi, cari orang baru pun boleh, cepat pergi. Lapor Dokter Su, menurutmu aku gimana? Kakek suruh kita pulang malam ini, pulang bareng habis kerja. Pasangan lama masih romantis. Hubungan mereka bagus. Dokter Su, ID kerjamu. Aku kembalikan. Kamu buru-buru waktu itu tertinggal di sana. Tertinggal di bagian anestesi. Oke, terima kasih. Biar aku traktir kopi. Ayo pergi. Kamu sengaja ya? Apa aku bilang salah? Oke. Dengar baik-baik. Aku cinta suamiku. Sama kamu cuma main-main. Jangan cari aku lagi. Sebenarnya suamimu nggak cinta kamu. 3 tahun nikah belum pernah sentuh kamu. Itu urusan aku sama dia. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau aku tetap mau, Baiklah. Tawar saja. Mau berapa? aku kelihatan butuh uang. Nggak. Kalau nggak, kenapa jual diri? Kalian lihat Su Yujin? Lepaskan. Nanti dia lihat. Lepaskan. Lepaskan. Suamimu datang pas banget, pas lihat kita ciuman. Su Yujin. Suamiku, malam ini ajak aku ketemu kakek ya. Jangan ribut. Nih, malam ini beli baju yang kamu suka. Pulang cepat malam ini ya, suamiku. Bener nggak mau coba lagi? Gen bagus banget. Tapi kualitas itu memang kurang. Nggak mau. Terlalu mahal. Kakek. 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 Xiaojin, Aku di sini, Kek. waktu kakek tinggal sedikit.
Seumur hidup kakek. Penyesalan terbesar. Belum lihat kamu punya anak sama Chen Yan. Kakek, aku janji. Kakek jaga kesehatan. Sebentar lagi bakal lihat, oke? Kalau begitu, tunggu kabar baik dari kalian. Kakek, gimana? Tuan Huo perlu istirahat. Kalian keluar dulu. Kakek, cepat sembuh. Su Yujin, terserah caranya. Bulan depan harus hamil. Kalau enggak, aku cari orang lain. Mau paksa aku cari orang? Kalau kamu usaha dikit, tangan aku nggak bakal kotor. Nggak perlu kamu, aku cari sendiri. Halo, ada apa? Aku di kamar 69. Tunggu di tempat biasa. Sudah makan? Tidak mau makan. Takut nanti kamu lemah. Aku cuma mau kamu. Pelan-pelan saja. Tak ada yang rebut. Semua milikmu. Halo, Kamu di mana? sedang sibuk. Biar kamu hamil bulan depan, kamu cari model pria itu lagi. Ya, jadi jangan ganggu aku. Pulang sekarang juga. Dengar nggak? Abaikan dia. Segera lacak posisi Su Yujin. Aku mau tahu siapa selingkuhannya. Kenapa toko ini lagi? Dia benar-benar suka model pria itu. Suamiku, Su Yujin berani melawanmu karena kakek dukung dia. Kalau kamu marginalkan ruang IGD trauma tempat dia kerja, dia pasti takut. Benar juga, Su Yujin memang perlu diajar. Tenang saja. Aku urus orangnya. Su Yujin, kali ini kamu nggak seberuntung dulu. Dr. Sud, ada pasien jatuh di Nanshan. Kepalanya luka parah, tapi atasan minta kita isi formulir permohonan. Setelah proses disetujui, baru helikopter dikirim. Halo, saya dari RS Rakyat II, saya Su Yujin, dokter bedah IGD. Ada pasien minta tolong di Nanshan. Kenapa helikopter tak bisa dikirim? Maksudnya apa? Helikopter milik negara. Tak bisa dipakai hanya lewat telepon. Harus ikuti prosedur.
harus sesuai aturan. Bukan begitu. Halo, halo. Tak pergi, Tak bisa. Meski Dokter Su sudah bicara, mereka tetap tak kirim helikopter. ke rahasia ada ambulans kan? Tak bisa, tak ada refleks pupil. Harus operasi otak di mobil. Kalau tidak, kita cuma bawa mayat. Tenang, saya yakin kamu bisa. Dokter Sus, semangat ya. Aku yakin kamu bisa. Dengar-dengar Su Yujin dari IGD bedah menyelamatkan Bos Wang dari kamar dagang Jiangnan. Dia mau kasih Kang Pao 1 juta sebagai ucapan terima kasih. Malah mau rekrut dia jadi wakil direktur. Benar-benar, aku juga dengar itu. Ketua takut dia pergi, katanya mau bagi saham juga. Sial. Kenapa dia bisa begitu? Sudah, jangan bicara lagi. Xiaojin, operasi otak darurat kali ini benar-benar berkat kamu. Kalau bukan karena bantuanmu, rumah sakit kita akan kehilangan investor dari kamar dagang Jiangnan. Itu memang tugas saya. Kakek, Dia cuma lagi beruntung, kan? Proyek riset rumah sakit tahun ini butuh investasi lebih dari 100 juta. Bos lu dari Binhai Cheng baru pulang ke Tiongkok. Aku punya satu acara lelang amal. Kamu beli barang antik, lalu kasih ke dia. hey, Pergilah. Bawa ini. Kerja yang baik. Kalau berhasil, aku kasih kamu 5% saham. terima kasih kakek. Kalau bisa dapat 5% saham ini, aku punya cukup uang untuk cari ahli internasional buat nenek. Aku juga bisa bantu grup lu lewati masa sulit ini. Itu juga balas budi ke kakek karena bantu keluarga Su di saat genting. Tenang saja kakek, aku pasti selesaikan tugasnya. Kakek, kenapa rumah sakit dikasih ke orang luar? Aku cucumu yang asli. Xiaojin itu istrimu. Mana bisa dibilang orang luar. Kalau kamu nggak ikuti aturanku, lakukan sesuatu, buktikan ke aku. Kalian berdua, siapa yang berhasil, dia yang berhak dapat 5% saham ini. Aku pasti dapat kerja sama ini. Su Yujin, acara kayak gini aja kamu berani nyelinap masuk. Kamu benar-benar nekat. Hati-hati, nanti aku panggil satpam usir kamu keluar. Aku diundang secara resmi. Tidak seperti orang lain. Harus mengandalkan pria untuk masuk. Su Yujin, kamu cemburu. Sebaiknya kamu tahu malu. Pergi dari Chenyan. Yao Yao adalah cinta sejatinya. Meski kamu terus memaksa, tak akan ada hasil baik. Buah pahit tetaplah buah. Tidak seperti orang lain. Sudah menunggu lama. Akhirnya tetap jadi orang ketiga. Suami. Su Yujin memaki aku. Yao-Yao bukan orang ketiga. Ho Chenyan. Bagaimana kalau kita ke kantor catatan sipil sekarang? Lihat siapa yang jadi orang ketiga. Dulu bukan kakek yang memaksa aku. Mana mungkin aku menikahimu? Yao-Yao dulu menyelamatkan hidupku. Kamu ambil posisinya. Masih tidak tahu malu. Chin Yao. Dulu benar kamu yang selamatkan Ho Chenyan? Aku penasaran. Bagaimana kamu menyelamatkannya? Aku. Lupa. Atau orang itu bukan kamu yang selamatkan? Sebenarnya gimana sih? Kita semua tahu jawabannya. Jangan adu domba di sini.
Hua Chenyan, matamu bermasalah. Pergi cek aja. Jangan tunggu diskon di rumah sakit mata. Masalah. Suamiku, jangan emosi. Kakek suruh kamu cari Pak Lu buat cari sponsor rumah sakit kita. Kita selesaikan tugas dulu. Jangan biar dia ganggu. Lu Yinghuai, ngapain di sini? Kembangkan usaha. Kamu butuh uang banget ya? Kembangkan usaha di sini. Kuat nggak badannya? Masih oke. Nggak deh. Aku ada urusan. Kamu lanjut aja. Jangan ribut. Nanti ketahuan orang. Minum alkohol. Nggak usah urusin. Lagi nggak senang. Kalau sedih, cari aku. Aku bisa ajak kamu senang. Misalnya, Ciuman. sponsor rumah sakit belum pasti. Bukan tempat buat bersenang-senang. Tidak. Suami bawa selingkuhan ke lelang cari sponsor. Aku harus bantu dia tutupi. Kasihan banget. Tapi nggak apa-apa. Suamimu ada teman. Kamu juga. Kamu bukan kekasihku. Tapi aku di bawahmu. Hampir sama saja. Lelang mulai setengah jam lagi. Aku punya beberapa botol anggur enak. Ayo coba. Mana anggurnya? Sudah habis. Berani bohong sama aku. Hukum aku dong. Tunggu sebentar. Kartu aku ketinggalan di toilet. Aku ambil dulu. Su Yujin, kamu di mana? Cepat ke sini minta maaf ke Yao Yao. Dia lagi sibuk. Kamu siapa? Mana Su Yujin? Halo. Halo. Berani bawa pria lain ke pesta. Su Yujin, kamu benar-benar haus. Aku mau lihat siapa pria yang angkat telepon. Suami. Suami, mau kemana? Sayang, tunggu aku. Sembunyi di ruangan buat selingkuh. Su Yujin, kamu hebat juga. Aku mau lihat. Siapa pria selingkuhanmu itu? Ini pria yang sering kamu temui diam-diam. Ini pria yang sering kamu temui diam-diam. Istrinya selingkuh ya. Tindakannya kasar banget. Jangan banyak bicara. Itu Hua Chenyan. Kita nggak bisa cari masalah sama dia. Hua Chenyan. Jangan. Hua Chenyan di luar. Jadi makin seru. Jangan ribut. Waktunya mepet. Aku cepatin. Buka pintu, Su Yujin. Aku tahu kamu di dalam. Buka pintu, Su Yujin. Aku tahu kamu di dalam. Itu jelas suara Su Yujin. Jangan-jangan aku salah lagi?
Halo? Sayang, kamu di mana? Pestanya mau mulai. Oke, aku segera ke sana. Su Yujin, biar aku lihat baik-baik. Siapa pria selingkuhanmu itu? Dokter Su, mau beli apa hari ini? Hari ini mau cari investasi. Investasi apa? Ceritakan saja. Kamu anestesi, kenapa tahu soal ini? Aku kenal banyak orang. Mungkin bisa bantu kamu. Kenapa? Mau kenalin aku ke wanita kaya? Tak perlu. Aku kenal bukan cuma wanita kaya, juga kenal bos besar. Contohnya, yang baru pulang dari keluarga lu. Bos lu, Yang lama tinggal di luar negeri itu? Baru saja pulang ke Cina? Bos lu? Kamu kenal dia? tentu Bagus sekali. Bisa ajak aku ketemu dia? harus buat janji dulu. Hari ini mungkin susah. Tapi katanya di lelang hari ini ada barang pameran terkait dia. Mungkin itu bisa bantu kamu ketemu dia. Serius? Ya, Keren. Kalau berhasil, aku traktir kamu makan. Ko Chen sedang cek CCTV. Sudah kirim orang urus. oke. Kelihatannya dia juga peduli sama Su Yujin Dorenen. Bos host, CCTV rusak. Kami tak bisa lacak jejak nyonya. Suami, kenapa kau selidiki Su Yujin? Su Yujin, kenapa tak angkat teleponku? Kau kemana saja? Sibuk lahirin pewaris buatmu. Tak sempat. Su Yujin, aku peringatkan kau, jangan buat aku marah. Bikin kau marah. Wocenyin, kau cemburu ya? Aku cuma cinta Kinyao. Jadi kenapa urus aku kurang kerjaan? Su Yujin, jangan GR deh. Kalau bukan takut kakek tahu suamiku tak akan cari kau. Bagus kalau tidak. Barang lelang ini dapat bahan mentahnya saat bos lu misi luar negeri, lalu dibuat siapa yang menang lelang ini, bos lu akan beri kesempatan ngobrol lebih dekat. Harga awal 30 juta. Harga awal cuma 30 juta. Bisa ketemu bos lu. Mungkin bisa dapat bisnis ratusan juta. Sangat worth. 31 juta. 32 juta. 45 juta. $50 juta. Langsung naik 50 juta. Orang ini Dia kenapa ngapain sih? di sini? 51 juta. 60 juta. 60 juta ya. Bukankah mereka satu keluarga? Kenapa malah rebutan? Satu keluarga. Lihat Huo Shao, ada cewek di sampingnya. Keluarga kaya banyak drama. Su Yujin, aku peringatkan kamu. Walau ada kakek dukung kamu, aku nggak kasih uang. Kamu tetap nggak bisa beli. Mau lawan aku, kamu nggak layak. Bagus kamu ya. Wocenyin, kamu sengaja paksa aku gini. Host, 60 juta. Sepertinya nggak ada yang lebih tinggi. 60 juta. Sekali. 60 juta. Dua kali. 60 juta. 100 juta. Suara ini terdengar familiar. 1 miliar. Sekali. 1 miliar. Dua kali. 1 miliar. Tiga kali. Deal. Tunggu dulu, Kita saling kenal. saya pasienmu. Kamu selamatkan hidupku. Malam ini saya harus terbang ke luar negeri. Tak sempat bertemu Pak Lu.
Kamu sangat ingin ini. Aku berikan padamu. Tunggu. Kalau Bapak tidak mau, bisa tawarkan harga. Jual ke saya. Kamu mau? Boleh. 3 miliar. 3. 3 miliar. Saya tak punya dana sebanyak itu. Pak, mungkin Anda belum tahu. Ini istri saya. Kami satu keluarga. Kamu bilang Dr. Su itu istrimu? Lalu yang di sampingmu itu selingkuhan. Kamu bilang Dr. Su itu istrimu? Lalu yang di sampingmu itu selingkuhan. Selingkuhan seheboh ini baru pertama lihat. Iya, gayanya kayak istri sah. Ternyata cuma selingkuhan. Tebal muka banget. Bukankah itu putra mahkota keluarga Huo? Aku bukan selingkuhan. Kakak Cenyan, gimana ini? Aku bukan selingkuhan. Jangan bikin masalah besar. Kalau kakek tahu, ayo pergi. Terima kasih. Sama-sama. Kasih dia amplop. Ajak dia ke Imperial Club. Siap. Nona Su, ini Pak Lukami. Alamat pertemuan dengan Anda. Terima kasih. Kakak Cenyan, kalau Su Yujin dapat investasi ini, kakek makin punya alasan buat nggak kasih saham ke kamu. Harus cari cara buat cegah dia ketemu Pak Lu. Aku ada cara. Kamu yakin ini bisa? Tentu saja bisa. Percaya sama aku. Serahkan ke aku. Kakak Cenyan, aku pasti bantu kamu dapat kerja sama ini. Sekalian bikin skandal. Hancurkan Su Yujin. Biar kakak Cenyan benar-benar tinggalkan dia. Posisi Nyi Huo hanya untukku. Kamu foto Su Yujin telanjang, kirim ke aku. Aku kasih kamu 2 juta. Setelah selesai, aku tambah 1 juta lagi. Jangan khawatir, Nona Qin. Aku pasti bantu kamu selesaikan ini. Halo, saya mau tanya. Ruangan yang dipesan Tuan Lu, nomor 999 di mana? Anda pasti Nona Su, kan? Ya, Tuan Lu sudah bilang. Saya antar Anda ke atas. Silakan. Katanya sudah dikirim, orangnya mana? Maaf, Mr. Ingat ruangan 999. Kenapa ini malah 66? Tuan Lu, ada rapat video dadakan. Ruangan 999 kurang cocok. Beliau minta Anda tunggu di 666. Tuan Lu, Nona Su hilang. Cari. Baik. Terima kasih. Tunggu sebentar. Tuan Lu segera tiba. Cantik kecil. Sebentar lagi abang manjain kamu. Tuan Lu, sudah ketemu. Nona Su ada di ruangan 66. Cantik kecil. Saran saya nurut saja. Biar kamu nggak susah. Pergi. Pergi. Tak mau minum malah dapat hukuman. Kamu siapa? Lu Yinghui. Itu aku. Syukurlah kamu. Jangan takut. Asisten Lin, bawa dia ke basement.
Ceritakan. Kok bisa pas banget kamu selamatkan aku? Jangan-jangan ada sponsor lain di sini? Benar. Orang itu mendadak sibuk. Dia batal datang. Keluar aku ketemu kamu. Dibawa masuk orang. Aku mau cari kamu. Oke. Terima kasih untuk tadi malam. Mau berapa? Isi sendiri. Sudah bilang aku tak mau uang. Aku mau status. Tak bisa. Aku cuma punya uang. Berapapun bisa. Berapa? Kenapa nggak merampok saja? Anjing pilihanku memang hebat. Dada bidang. Pinggang oke. Bahu lebar. Kakak puas. Hapus rekamannya. Uang akan aku kasih. Tapi cicil ya. Bisa. Sebelum lunas, kakak cuma milik aku. Oke. Mau kemana? Biar aku antar. Tak perlu. Aku hampir telat kerja. Direktur luka kakek Anda segera pulang. Kalau dia tahu hubungan Anda dengan Nona Su. Takutnya, Urusanku, aku tahu batasnya. Tugas semalam sudah selesai. sudah diselidiki, Tuan Ho setuju beri 5% saham untuk orang yang negosiasi investasi. Kinyo ingin cegah Nona Su bertemu Anda. Dia suruh pelayan bohongi Nona Su. Mau buat skandal, biar dia gagal total. Apa yang Su Yujin mau harus ada. Sebarkan info investasikan uang itu ke departemennya Su Yujin. Baik, Kenapa dia cari Su Yujin? Katakan. Ya, mau pelayan yang kau suap tangannya dan kakinya dipotong, dibuang ke tempat sampah, dan katanya belum sempat lakukan apa-apa. Su Yujin sudah dibawa pergi oleh Direktur Lu. Apa? Si imut ini. Tapi kenapa Pak Lu mau selamatkan Su Yujin? Apa dia dapat kerja sama itu cuma karena tubuhnya? Halo kakek. Xiaojin, aku tahu kamu bisa. Pak Lu khusus menelepon untuk memuji kamu. Dia juga janji investasi 100 juta untuk kita. Kakek juga tepati janji. Akan transfer 5% saham perusahaan ke kamu. Tadi malam aku bahkan tak ketemu Pak Lu. Gimana bisa kerja sama jadi apa Lu Yingwei yang buat masalah? Tapi dia cuma model pria. Masih aku yang biayai dia. Mana mungkin dia Pak Lu itu? Oke. Terima kasih kakek. Aku mengerti. Su Yujin, sudah cukup. Kakek benar-benar transfer saham ke kamu. Pak Lu juga investasi 100 juta ke kamu. Semua berdasarkan kemampuan. Lagi pula kakek sudah beri kamu kesempatan. Kamu saja yang tak hargai. Cukup. Aku tak mau dengar. Sekarang langsung transfer saham ke aku. Semalam aku susah payah. Akhirnya bikin Pak Lu tanda tangan kontrak. Kamu mau minimal kasih aku 500 juta kan? 500 juta? Mimpi. Itu memang milik keluarga Huo. Jangan harap bawa uang sepeser pun. Kalau begitu batal saja. Su Yujin, jangan terlalu serakah. Dengar ya, kamu harus segera tanda tangan. Kalau tidak, rumah sakit akan hentikan pengobatan nenekmu. Berani kamu. Lihat saja aku berani atau tidak. Kasih ponsel ke aku. Kasih. Watchenyan. Kalian ngapain? Jelas lagi urusan sendiri. Kamu nggak lihat? Kalian berdua pacaran. Jadi aku ini apa? Mending aku mati saja. Yao, jangan nekat. Taruh pisaunya, taruh.
Barusan panggil aku manis. Sekarang nggak bisa panggil lagi. Oke, aku pergi. Su Yujin, Kak Chenyan, apa dia bilang itu benar? Su Yujin. Yao Yao depresi, jangan bohongi dia. Depresi. Jadi itu kartu asmu. Dia memang milikku. Kamu yang mau nikah sama dia. Kamu yang rebut dia. Yao Yao. Su Yujin. Kalau Yao Yao kenapa-kenapa, aku takkan maafkanmu. Su Yujin. Kalau Yao Yao kenapa-kenapa, aku takkan maafkanmu. Dokter, panggil dokter. Aku suka balas dendam. Saat mood jelek, minum yang manis, mood jadi lebih baik. Makasih. Maaf bikin kamu ketawa. Su Yujin, cerai saja. Aku nikahi kamu. Lima persen saham tak bisa dijual. Biaya operasi nenek masih kurang. Situasiku sekarang tak bisa berhenti. Kalau mau lepas dari Ho Chen Yan harus tunggu dulu. Aku takkan cerai. Dia tak baik sama kamu. Apa yang kamu suka dari dia? Apa yang dia punya, aku juga punya. Yang dia tak punya, aku ada. Lagi pula, aku masih muda. Aku kompeten. Sudahlah, tak usah bahas ini. Mau tanya sesuatu. Tadi malam kamu ketemu Pak Lu. Kenapa dia tiba-tiba investasi ke aku? Pak Lu siapa? Aku nggak tahu. Dia benar-benar nggak tahu. Sudahlah. Nanti aku suruh orang cek lagi. Pak Lu dari Bin Hai Cheng sebenarnya siapa dia? Makasih. Asisten Lin, Su Yujin mulai curiga identitasku. Bereskan semuanya. Jangan sampai identitasku terbongkar. Hello. Aku mau kalian selidiki Pak Lu dari Bin Hai Cheng. Oke. Hello. Nona Su, Pak Lu itu selalu di Yecheng, gerak-geriknya rahasia. Kami tak dapat info berguna. Cuma tahu dulu dia pernah jadi dokter militer di zona barat laut, dijuluki pisau emas pertama. Ternyata dia. Lu Yinghui. Apa dia bos lu dari Bin Hai Cheng? Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu datang? Mau makan apa untuk teh sore? Biar aku belikan. Pas banget, aku bisa lihat tahi lalat di tangannya. Tidak perlu. Ayo turun bareng, aku traktir. Ini kencan nggak sih?
Hati-hati, kita di rumah sakit. Jadi kalau bukan di rumah sakit boleh? Tunggu aku. Ayo bareng. Yau-yau. Percaya sama aku. Aku cuma mau tanda tangan kontrak pemindahan saham. Kakak Cenyan, aku cuma punya kamu. Jangan tinggalkan aku ya. Nanti kalau aku warisi keluarga Huo, aku pasti nikahi kamu jadi Nyonya Huo. Percaya aku. Kenapa? Kakak Cenyan, aku nggak sengaja tahu satu hal. Kontrak yang ditandatangani Su Yujin, kayaknya karena dia tidur sama bos lu. Apa? Bos lu mau sama dia? Su Yujin, meski kamu lolos, tetap saja. Sekarang kamu cuman wanita murahan, jangan harap rebut Huo Chenyan dariku. Bagaimana kamu tahu? Orang yang kuatur, setelah dia diusir dari ruangan bos lu, tiba-tiba kejar dia dan tangkap orang itu. Ikuti saja. Hubungan mereka pasti spesial. Bos lu, orang penting. Benar-benar suka Su Yujin. Kapan? Kak Chenyan, aku salah bicara ya? Aku tidak. Oh ya, aku ada operasi. Istirahatlah. Nanti aku jenguk lagi. Su Yujin wanita tak tahu malu. Mana Su Yujin? Aku tak tahu. Manis banget. Ada orang di sini jaga sikapmu. Apa yang salah denganku? Makan saja. Baik Su Yujin berani kencan dengan pria lain saat kerja. Kenapa Dokter Huo tidak angkat telepon? Pasien darurat, harus operasi segera. Apa aku salah lihat waktu itu? Coba pakai nama Inggrisnya untuk tes dia. Eden. Dokter Su ya? Ketemu kenalan? Tidak. Nama Inggris itu cocok buat kamu. Kebetulan aku belum punya nama Inggris. Kamu mau panggil aku begitu? Boleh saja. Apa yang sebenarnya aku pikirkan, bos lu itu ahli bedah top. Lu Yinghuai cuma ahli anestesi. Tak mungkin orang yang sama. Dr. Su, gempa 6 skala di Sicheng, ambulans mulai tiba di lokasi. Tanah longsor menghambat. Jalanan macet, sulit evakuasi. Kita harus segera berangkat. Tahan sebentar. Cepat ke sini. Di sana. Ayo cepat. Banyak korban di sana. Pasien yang sudah diselamatkan rapat satu tempat. Baik. Baik. Tahan. Tahan terus. Akan baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Kamu belum makan. Pulang dan istirahat dulu. Biar aku urus di sini. Kamu ahli anestesi bisa nilai kondisi pasien? Sebentar lagi dokter bedah lain datang. Tenang saja. Dia kelihatan sangat terampil. Lu Yinghuai cuma ahli anestesi? Su Yujin.
Kamu sombong sekali. Kejar pria sampai ke rumah sakit ya? Kamu bahkan suruh aku cari pria lain buat punya anak. Terserah aku kejar pria di mana. Minggir. Ini wilayahku. Kejar pria sampai ke rumah sakit. Mau semua orang tahu aku diselingkuhi. Kenapa nggak ngomong waktu kamu dekatin Qin Yao? Dia beda. Standar ganda. Jangan pergi. HP di mana? Harus tahu siapa pria itu. Lepaskan, Hu Chenyan. Lepaskan dia. Kamu juga suka Su Yujin? Percaya nggak besok aku usir kamu? Hu Chenyan. Sekarang kamu harus temani Qin Yao. Bukan di sini sama aku. Rebutan perhatian. Siapa yang cemburu? Kamu tahu sendiri. Kamu. Su Yujin, dengar ya. Jangan kira tidur sama tuan lu bisa keluar dari keluarga Huo. Pikirkan nenekmu. Orangnya emang selalu segarang ini. Di depanku, iya. Lapar, mau makan apa? Aku mau masakan buatanmu. Apa aja boleh. Di kulkas tinggal sedikit bahan. Makan seadanya ya. Makasih. Harumnya enak. Lumayan juga. Cuma semangkuk. Kenapa kamu nggak makan? Lihat kamu aja. Aku nggak mau makan. Stop. Jangan ngomong genit. Oke. Kamu makan dulu. Aku ambilkan air. Su Yujin, selamat ulang tahun. Kenapa terharu banget? Tiap tahun di hari ini. Aku akan selalu di sisimu. Kenapa bengong? Cepat buat permohonan. Ya. Selain nenekku, kamu orang pertama yang ingat ulang tahunku. Nanti akan makin banyak yang ingat. Nenekku meninggal karena kecelakaan. Andai ambulans lebih cepat, sebenarnya dia bisa selamat. Jadi itu sebabnya kamu berusaha menolong orang. Su Yujin, kamu hebat. Kerja bagus. Terima kasih atas usahamu. Kamu sangat baik padaku. Mau aku beliin sesuatu ya? Tidak. Aku suka kamu. Tapi aku sudah... Tak apa, aku bisa menunggu. Aku punya banyak waktu untuk menunggumu.
Su Yujin, wanita sialan itu. Dia malah trending sekarang. Bos lu bahkan khusus buat dia, sediakan helikopter dan tim penyelamat. Bisa dia pakai sesuka hati. Kenapa bisa begitu? Bos lu rela keluar banyak uang buat dia. Tidak bisa. Kalau terus begini, dia pasti bisa kumpulkan biaya pengobatan nenek. Lepas dari keluarga Huon, nanti hak waris aku jadi... Shenyan, Kak. Kenapa wajahmu pucat? Tidak apa-apa. Bos lu Zhang Haishan, laki-laki orang lokal. Kakek baru pulang hari ini. Sekalian atur kencan buatmu. Dia putri keluarga Lin, bisa main piano janji di cafe Jingxi jam 3 sore. Pasti kamu suka. Kakek, aku sudah suka seseorang. Siapa? Kenapa aku tidak tahu? Jangan-jangan kamu sengaja hindari kencan. Bikin orang fiktif buat bohong aku. Namanya Su Yujin. Oh, aku tahu. Gadis yang lagi viral di berita kan? Katanya kamu kasih dia helikopter. Belum jadian ya? Jadi kakek, jangan bikin susah aku. Aku suka gadis ini. Bawa dia ke sini biar aku lihat. Biar kita tentuin tanggal. Langsung urus surat nikah. Kami belum pacaran. Nikah gimana? Kakek, aku sibuk. Aku tutup dulu. Pak Lu, kalau kakek Anda selidiki Nona Su dan tahu dia sudah menikah, Cucunya malah rebut istri orang. Pak Lu, ada masalah. Kakek lu kecelakaan. Ada yang bocorin info di perusahaan. Sekarang manajemen kacau. Anda perlu datang atur. Baik, saya paham. Umumkan ke semua. Rapat setengah jam lagi. Saya segera ke sana. Ini gadis yang disukai anakku. Pilihan bagus. Kakek Lu, operasi Anda lancar. Semua hasil sekarang normal. Segera bisa pulang. Ingat lanjutkan. Datang cek rutin saja. Dokter Su, kali ini berkat kamu. Saya selamat berkat kamu. Anda terlalu sopan. Itu tugas saya. Dokter Su sudah punya pasangan. Kakek Lu, kenapa tiba-tiba tanya begitu? Kalau belum, pertimbangkan cucu saya ya. Cucunya kakek Lu itu kan bos Lu. Mana mungkin kami... Kakek Lu, Anda salah paham. Sebenarnya saya sudah menikah. Apa? Anak nakal malah rebut istri orang. Tak tahu malu. Anak nakal, cepat sini. Lihat aku tak hajar kamu. Kakek, Lu Yinghuai memang bos Lu di Bin Haye Cheng. Lu Yinghuai, perbuatanmu masih berani panggil aku kakek? Kakek Lu, jangan emosi, hati-hati lukanya. kakek pasti sudah tahu. Aku jadi selingkuhan orang. Kakek, aku bisa jelaskan soal ini. Mau bilang apa? Lu Yinghuai, berani maksa orang. Lihat saja, aku hajar kamu. Kakek, jangan. Lu Yinghuai, kamu tak apa. Kakek Lu, mari bicara baik-baik, jangan emosi. Dia cemas soal aku dipukul ini, jadi tak sia-sia. Dokter Su, tenang saja. Aku pasti tidak biarkan anak nakal ini hancurkan keluargamu. Kakek Lu jangan pikir dia yang rusak pernikahanku. Padahal aku duluan dekati dia. Sekarang segera beli tiket ke luar negeri tanpa izin aku. Jangan pulang seumur hidup. Jangan, Kakek Lu. Sebenarnya aku... Kakek, aku mau bicara. Dokter Su, tolong keluar dulu. Apapun yang kamu bilang, aku tetap... Kakek, mungkin aku punya anak dengan dia. Apa? Kamu ulangi lagi. Anak nakal, aku peringatkan kamu. Jangan pakai cicit kesayanganku buat bohongi aku. Kakek,
Kalau Anda tak percaya, cucu kesayanganmu akan pakai nama keluarga Huo. Keluarga lu memang jarang punya anak. Kalau dia memang hamil, anak itu harus pakai nama lu. Aku akan suruh orang cek apakah dia benar hamil. Jangan coba tipu aku. Identitasku yang susah payah kusembunyikan terbongkar olehmu. Sekarang boleh aku temui ibu anak itu dulu? Pergi sana. Urusan kalian anak muda, aku tak ikut campur. Jangan ganggu aku istirahat. Terima kasih, kakek. Silakan masuk. Sekarang aku harus panggil kamu dokter lu atau bos lu? Maaf, Xiaojin. Sebenarnya saat di klub di Ho, aku sudah mau bilang ke kamu. Tapi kamu tidak. Bos lu tak perlu minta maaf padaku. Aku salah kira kamu model pria, tidur berkali-kali. Kamu malah investasi ke aku. Hitung-hitungan aku yang untung. Xiaojin, Pak Lu, anggap saja kita tak saling kenal 2 hari ini. Pak Lu, panggil aku Dokter Su saja. Mulai sekarang, kita hanya rekan kerja. Cuma itu. kamu mau putus sama aku? Kita nggak pernah pacaran. Mana ada putus. Bisa baik-baik saja. Mau datang-datang, mau pergi-pergi. Aku ini apa buatmu? Aku bisa jadi apa aja. Jelas cuma mainan buang waktu. Kamu bohong. Lu Yinghui, jangan polos gitu ya. Aku wanita menikah. Dekat sama kamu, tentu cuma cari senang. Sekarang aku bosan. Sudah cukup, aku nggak mau kamu lagi. Dengar nggak? Penyakit nenek nggak bisa ditunda. Kalau terus minta benih dari Lu Yinghui, kalau sampai hamil, keluarga lu pasti nggak akan diam. Huo Chenyan juga nggak bakal tepati janji. Murah itu nggak bagus. Aku nggak mau. Kamu tak seharusnya ganggu aku. Pria keluarga lu seperti serigala. Sekali menggigit mangsa, tak akan lepas. Dr. Su, Dr. Su, pasien yang dijadwalkan sudah datang. Aku tahu. Beri aku 5 menit, segera. Asisten Lin, apa aku kurang dari Huo Chenyan? Kenapa dia tak mau cerai? Mungkin saja dia punya rahasia Su. Cek keluarga Su. Baik. Tuan Lu, ini data dasar keluarga Su. Dokter utama nenek Huo Chenyan. Bawa hasil pemeriksaan nenek Su Yujin 6 bulan terakhir. Bawa semua ke sini. Baik. Xiaojin, aku takkan beri kamu kesempatan tinggalkan aku. Lu Yinghui, aku bilang kita sudah selesai. Kamu, Penyakit nenekmu, aku bisa sembuhkan. kok bisa? Tapi kamu bukan dokter saraf. Kasus seperti ini, aku sudah tangani ratusan. Pengalamanku 10 kali Huo Chenyan. Kamu percaya aku atau dia? Jadi kamu benar bisa sembuhkan nenekku? Tingkat keberhasilan operasi minimal di atas 5%. Oke. Asal kamu bisa sembuhkan penyakit nenekku. Berapapun kamu minta aku kasih. Sudah aku bilang, aku tak mau uang. Lalu kamu mau apa? Aku tak mau apa-apa. Aku lakukan ini karena aku suka kamu
tak pernah ingin kamu balas. Terima kasih. Jadi sekarang kita teman. Haha. Aku ingin mulai lagi denganmu. Tak mau cuma jadi rekan kerja. Bagaimana mulai dari teman dulu? Baiklah, setelah kerja makan bareng teman kantor. Lu Yingwei, Kamu nggak apa-apa. Lu Yingwei itu bos lu dari Bin Haiyecheng. Ternyata dia menipuku lama. Kalian ngobrol apa? Kenapa nggak angkat teleponku? kamu kenapa lagi? Sayang, kakek suruh kita makan malam di rumah. Aku jemput kamu bareng. Sudah 3 tahun menikah, cuma panggil Kinyo istri. Sekarang mau jijikan siapa? Aku nggak terima telepon dari kakek. Mungkin dia lupa. Sebentar lagi bakal macet. Ayo kita pergi. Hari ini aku ada janji sama Dr. Su, kesempatan langka soal Tuan Hua aku akan bicara langsung. Yakin dia bakal paham. Ya, malam ini aku ada urusan. Nanti aku akan telepon sendiri, minta maaf ke kakek. Kamu pulang dulu. Kesehatan kakek kurang baik. Mau bikin dia sedih. Bajingan ini berani ancam aku pakai kakek. Su Yujin, kamu pilih aku atau dia? Dokter Lu, kita janjian lain kali saja. Ayo pergi. Xiaojin, Hmm, aku tunggu kamu. Su Yujin berani rebut pacarku? Aku nggak akan biarkan kamu tenang. penyakit nenek bisa disembuhkan saatnya cerai sama Hu Chunyan. Kasus ayahmu bermasalah. Katakan, berapa uang yang kamu mau kali ini? Hu Chunyan, kamu mau 5% saham itu? Tawar harganya. Aku ada syarat. Bilang. Tanda tangani surat cerai. Kamu tak peduli nenekmu. Kalau aku tak operasi dia, dia bisa... Itu urusan keluargaku. Tak perlu kamu ikut campur. Cerai? Jangan harap. Tanpa kamu, siapa yang beri aku ahli waris? Hu Chunyan, dengan cara kamu plus 5% itu, meski tanpa ahli waris, kamu tetap bisa rebut warisan kakek. Atau kamu jatuh cinta padaku, makanya kamu tak mau cerai? Mana mungkin aku suka wanita kayak kamu. Baiklah. Kalau begitu, saham ini akan aku jual lagi ke kakek. Berani ancam aku? Hu Chunyan, cerai. Nikahi Qin Yao. Ambil saham rebut pewaris. Bukankah ini semua yang kamu mau? Apa yang masih kurang buatmu? Kamu punya 1 hari untuk pikirkan. Setelah yakin bahwa surat cerai yang sudah ditanda tangan, datangi aku. Sudah manfaatkan keluarga Hua. Sekarang mau pergi begitu saja? Su Yujin, mimpi saja. Aku takkan pernah cerai.
Hari ini bukan hari libur, kan? Takut kamu capek, jadi aku temani kamu lembur. Tak percaya? Bercanda saja. Sebenarnya aku kangen kamu. Gombal. Tanganmu cantik banget. Kayak memang diciptakan buat pegang pisau operasi. Kamu pernah bilang begitu juga. Kapan aku bilang? Teman sekelas. Mungkin agak sakit. Tahan sebentar ya. Sudah selesai. Oh iya teman, sudah tahu mau pilih jurusan apa? Belum tahu, Donan. Tanganmu cantik sekali. Sayang kalau tidak jadi dokter bedah. Mending pilih bedah saja. Junior itu kamu kan? Ya, itu aku. Ayo pergi. Aku traktir makan, Kak. Ya. Waktu ayahku diantar masih hidup. Kenapa bisa begini? Kenapa jadi Ini meninggal? keributan medis. Iya. Ini pasti malpraktik. Ya. Aduh. Aku akan tuntut kalian. Aku tuntut kalian. Aduh. Kenapa bisa begini? Iya, benar. Kasih penjelasan dong. Bukan begitu. Pak, tolong tenang dulu. Saat ayah Anda dibawa ke RS, sudah banyak kehilangan darah. Kalau lebih cepat, mungkin masih bisa diselamatkan. Kamu bukan Tuhan. Tak bisa selamatkan semua orang. Jangan salahkan diri sendiri. Su Yujin, kali ini kamu habis. Kamu pergi dulu, biar aku yang urus. Kamu urus. Kamu siapa sih? Panggil direktur rumah sakit. Ya, panggil direktur. Dr. Su sangat berpengalaman. Dia langsung menolong pasien. Sayang sekali tak tertolong. Kami juga sangat menyesal. Jarang terjadi kesalahan seperti ini. Kali ini memang kecelakaan. Turut berduka. Kecelakaan? Kesalahan? Semua alasan. Omong kosong. Pak, tenang dulu. Bisa dibicarakan baik-baik. Sudah keterlaluan. Orang lain sehat-sehat saja. Kenapa giliran ayah saya malah jadi kecelakaan? Kalian harus ganti rugi. Harus bayar. Bayar! Bayar! Bayar. Bayar! Bayar. Bayar. Bayar! Bayar. Betul, panggil direktur. Nak, Dr. Suyujin yang operasi ayahku. jangan sampai masuk jalur Panggil dia kriminal. ke sini. Saya mau dia ganti nyawa. Nak. Atau aku bunuh dia. Halo, ada apa? Dr. Su, kamu di mana? Ganti ruji. Ganti ruji. Ada Tenang. keluarga pasien. Mereka Sandra Suster An bikin rusuh. Minta ketemu kamu. Oke, aku turun sekarang. Biar dia tenang dulu. Aku di sini. Kamu ya. Kamu bunuh ayahku. Kamu harus ganti nyawa. Baik-baik saja. Kalau tidak, aku bunuh dia. Tenang dulu. Lepaskan suster anak aku ke sana. Oke? Nona, hati-hati. Polisi datang. Lepaskan aku. Telepon polisi, cepat. Aku bunuh kamu. Aku takut banget. Pak, saya penanggung jawab di sini. Kalau menurut Anda kematian pasien karena malpraktik dokter, jadi kecelakaan medis Anda bisa lapor ke pihak terkait. Kami akan beri rekam medis lengkap. Siapa tahu catatan kalian sudah diubah atau belum. Ayahku mati gara-gara kalian. Ayah. Jangan bergerak. Lepaskan. Pergi. Kembali ke Lepaskan. kantor. Dokter bodoh. Aku akan bunuh kamu. Dokter bodoh. Aku akan bunuh kamu. Mati saja.
mati saja. Kenapa bisa begini? Jangan sampai keluarga Huo tahu ini ada hubungannya denganku. Hua Chenyan, kamu baik-baik saja, Hua Chenyan? Suster An, panggil ahli anestesi. Siapkan operasi. Hua Chenyan, jangan tidur, bertahanlah. Bunga gardenia. Tangan dia wangi gardenia. Jadi yang menyelamatkanku adalah dia? Hua Chenyan, Hua Chenyan, Hua Chenyan, bangun. Hua Chenyan, Hua Chenyan, bangun, Hua Chenyan. Su Yujin. Jangan tidur, bertahanlah. Su. Kamu sudah operasi beberapa kali. Dia masih perlu dijaga malam ini. Pulanglah tidur sebentar, nanti aku panggil. Oke. Tolong ya. Ada apa denganmu, Anne? Menstruasiku telat lebih dari 2 minggu. Jangan-jangan aku hamil? Santai saja, mungkin sakit ma aku kambuh. Minum obat pasti sembuh. Lari cepet banget. Nggak kayak orang sakit maag. Kalau beneran hamil, Takut kamu gula darah rendah. Aku bawain kamu air gula merah. Biar aku bantu. aduh, Lu Yinghuai. Tiba-tiba aku agak pusing. Kamu nggak apa-apa. Mau rebahan dulu. Nggak perlu. Sekarang aku udah mendingan. Tapi aku takut nanti sakit lagi. Mending kamu temenin aku ke bawah. Ke bawah beli makan. Biar aku bantu ambil dulu. Takut nanti udah tutup. Ayo kita turun sekarang. Iya. Su Yujin ini bisa-bisanya bikin Chenyan terluka. Aku pasti bikin kamu susah. Su Yujin hamil. Chenyan Gege. Chenyan, kakak, ini sup ayam yang baru aku buat pagi ini. Ayo coba selagi hangat. Chenyan, kakak, apa kamu marah padaku karena aku telat datang? Makanya kamu kesal? Maaf ya. Qin Yao. Aku tanya, benar kamu yang selamatkan aku? Chenyan, kakak, kamu curiga padaku? Qin Yao. Kamu tahu aku paling benci dibohongi. Handcreammu wanginya apa? Mawar. Aku ganti 2 tahun lalu. Kalau kamu tak suka, aku bisa ganti ke yang lama. Jadi 2 tahun lalu kamu pakai wangi apa? Aku lupa. Lupa atau memang tak tahu? Qin Yao. Apa kamu pikir aku sangat bodoh? Bertahun-tahun selalu dipermainkan kamu. Aku. Chenyan, kakak. Obat ini diminum 3 kali sehari. Setelah makan, Handcreammu wanginya apa? aku nggak pakai krim tangan. Berhenti.
Kak Chen Yan, lukamu nggak apa-apa kan? Nggak perlu pura-pura baik. Su Yujin, waktu itu kamu yang selamatkan aku, kan? Bukan. Su, kenapa dia nggak mau ngaku? Kak Chen Yan, aku udah bilang aku yang selamatkan kamu. Kenapa kamu nggak percaya? Demi kamu, nyawaku pun rela. Kok kamu bisa gitu ke aku? Selamatkan aku. Kamu nggak bisa berenang. Gimana bisa angkat aku dari sungai? Dan karet bunga itu, kenapa nggak bilang itu pinjaman Su Yujin? Jadi kamu udah tahu? Iya, yang selamatkan kamu itu Su Yujin. Tapi lalu kenapa? Itu salahmu sendiri. Kamu bodoh. Kamu salah orang. Kamu nikah sama dia, padahal dia nggak cinta kamu. Kamu, Aku nemu ini di kantor Su Yujin. Dia hamil. Kalian nggak mungkin lagi. Kamu ingin balikan dengannya, lupakan saja. tidak mungkin. Kamu bohong. Aku harus tanya dia. Hanya aku yang pantas untukmu, Su Yujin, wanita murahan itu. Dia tidak layak. Diam. Jangan hina dia. Aku mau kembali padanya. Wochenyan, kamu gila. Dia hamil anak Lu Yinghuai, kamu mau jadi ayah tiri anaknya. Tenang saja, anak ini. Dia tak akan lahir. Kamu ya, semuanya gara-gara omonganmu. Suamiku masuk penjara. Lihat aku hajar kamu. Aku pukul kamu. Berhenti. Tenanglah. Apa? Wanita ini sengaja menyesatkan kami. Kenapa belum pecat dia? Karena kamu bodoh, percaya gosip. Salahkan diri sendiri. Baiklah, berani juga kamu sombong. Lihat aku sobek mulutmu. Lepaskan, lepaskan. Kenapa? Kenapa? Ayo pergi. Lepaskan ayo aku. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Su Yujin, kamu senang lihat aku begini? Jangan ikut campur. Kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Qin Yao pasti dibuang oleh Hu Chenyan. Dengan sifatnya, dia pasti nggak akan diam saja. Demi keamanan anak, lebih baik aku segera cerai dengan Hu Chenyan. Kenapa kamu kirim pesan ke dia? Bahas cerai. Bahas cerai. Aku temani kamu. Kamu harus pikir matang-matang. Kalau dia lihat kamu, mungkin dia nggak mau tanda tangan. Aku tunggu kabar baik darimu. Pinter banget. Boleh dapat ciuman nggak? Mimpi aja. Aku pergi. Dokter Su, jangan jalan cepat-cepat. Nggak cium bibir, cium pipi juga boleh. Maksudnya apa? Su Yujin. Ini tanda terima kasih saya. Mari mulai lagi. Mulai sekarang. Aku ingin menebus kita. 7 tahun yang terlewat. Aku suka kamu. Aku bisa menunggu. Aku punya waktu untuk kamu pikirkan. Hu Chenyan. Tak bisa kembali.
7 tahun. Terlalu lama. Tanda tangani saja. Uang ini, pakai dulu untuk selamatkan Ayah Su. Urusan cerai, kita bahas nanti. Hua Chenyan. Kalau kamu tanda tangan sekarang, aku bisa pura-pura di depan kakek. Kalau lewat pengadilan, kakek langsung tahu. Su Yujin, ini tidak adil. Kamu tahu semua kebenaran, tapi tetap biarkan Chinyo permainkan aku. Ini... Aku sudah bilang ke kamu. Kamu tak percaya. Jangan begini. Aku tak mau sahamnya. Mari pulang dan jalani hidup baik. Tidak. Uang ini anggap saja beli 5% saham. Kita selesai urusan. Su Yujin, kamu kan buru-buru nikah tinggi karena anak di perut kan? Kalau anak hilang, kamu pasti tetap di sisiku. Tiga hari lagi, jadwalkan operasi aborsi untukku. Kaki... Wah, Xiaojin, lama tak jumpa. Putar biar aku lihat. Kok makin kurus. Tapi makin cantik, sehat. Kaki... Akhir-akhir ini aku makan lalu tidur. Sudah naik beberapa kilo. Benarkah? Kakek. Chenyan sudah lebih baik belum? Dengar kamu cedera waktu selamatkan Xiaojin. Aku suruh Dr. Lin buatkan sup obat untukmu. Cepat minum. Dr. Lin... Xiaojin, tak enak badan? Mau istirahat di atas? Tak pakai. Cuma cium bau ini agak mual. Nanti juga hilang. Sebentar saja. Jangan-jangan dia hamil. Dia memang hamil. Cepat periksa saja. Gawat. Tak bisa disembunyikan lagi. Kenapa harus pas Lu Yingzun di sini? Sepertinya benar hamil. Akhirnya keluarga Huo punya penerus. Kakek ternyata tahu dia hamil. Mau singkirkan anak di kandungannya. Harus lebih hati-hati. Bocah nakal, kenapa kamu tak senang? Senang kok, cuman agak belum siap. Xiaojin, mulai hari ini, kamu tinggal di sini jaga kehamilan. Kalian kerja, tak sempat masak. Kuhubungi pengurus buatkan makanan ibu hamil. Terima kasih, kakek. Tapi kantorku terlalu jauh dari sini. Pulang pergi repot. Aku pikir lebih baik. Kusiapkan sopir khusus buatmu. Ini cucu tertua keluarga Huo. Harus ekstra hati-hati. Sudah diputuskan. Chenyan. Ya. Kamu juga tinggal di sini. Biar malam bisa jaga Xiaojin. Aku pasti jaga dia baik-baik. Kakek, aku agak nggak enak badan. Aku mau istirahat di atas dulu. Oke, silakan. Jangan sampai capek. Kakek, kalau begitu aku... Oke, kamu juga pergi.
Pengurus, Ya, sediakan kamar untuk Tuan Lu. Atur satu kamar. silakan. Sebelum urusan dengan Ho Chen Yan selesai, jangan biarkan Lu Yingzun tahu dulu. Lebih baik dia pikir dia ayahnya. Biar keluarga Lu nggak ikut campur makin rumit. Dia nggak mau cerai sekarang. Ini aku. Kenapa kamu masih di sini? Aku mabuk. Kalau mabuk, cepat pulang istirahat. Siapa ayah anak itu? Ho Chen Yan. Kenapa kamu yakin banget? Kenapa bukan aku? Secara waktu, itu anaknya. Sebagai dokter, masa aku nggak tahu siapa ayahnya? Aku pasti bisa bedain. Xiaoqin, kamu janji kasih aku satu kesempatan. Waktu itu aku belum tahu soal anak ini. Jadi kamu pilih anak, bukan aku. Kamu pilih anak. Su Yujin, kamu kejam sekali. Kalau kamu sudah tahu, minggir saja. Tidur larut tak baik buat anak. Sayang, kamu di mana? Cepat pulang. Aku tunggu kamu tidur bareng. Malam ini kamu mau tidur sama dia? Bukan urusanmu. Aku tak setuju. Siapa di sana? Siapa di sana? Apa aku salah lihat? Aku harus pulang. Xiaoqin, aku sudah pikirkan. Kalau kamu benar suka anak ini, aku mau anggap dia anak sendiri. Kita besarkan dia sama-sama. Lu Yingzun, kamu gila. Anak ini bukan milikmu. Kamu mau besarin dia? Iya. Aku pasti lebih cocok dari Ho Chen Yan. Jadi ayah anak ini, Dia sudah punya ayah. Tak perlu kamu urus. tapi kamu tak cinta ayah anak ini. Aku juga tak cinta kamu. Tidak apa-apa. Cukup aku mencintaimu. Kamu menangis. Tak perlu urus aku. Xiaojin. Sudah kotor semuanya. Gugurkan anak itu. Aku janji. Takkan ada masalah. Kakek juga takkan tahu. Kamu mau gugurkan anakku? Anak ini anak haram. Tenang saja. Nanti kita punya anak sendiri. Ho Chen Yan, ini anakku. Dia bukan anak haram. Dengar ya. Kalau kamu sakiti anakku, aku akan bongkar skandal ini. Kita semua bakal susah.
Halo. Nona Su, bos lu kirim paket ke Anda. Harus diterima langsung. Baik. Bagaimana, Bos? Pergi culik Su Yujin. Bawa dia ke sini. Setelah selesai, dapat 100.000. Oke, paham. Siap, Bos. Aneh. Katanya ada paket. Lepaskan aku. Siapa kalian? Lepaskan aku. Halo. Lu Yinghuai. Ada apa? Kamu suka merebut istri orang? Demi cari Xiaojin, kamu pakai cara apapun. Merebut pakai cara apapun. Tak baik Xiaojin kena masalah. Halo. Halo. Putar balik, sampaikan perintahku lacak lokasi ponsel Su Yujin sekarang. Su Yujin, kita bertemu lagi. Kamu Kinyo. Su Yujin, Mau apa kamu? kamu ambil semua milikku. Kamu harus bayar harganya. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Kinyo. Lepaskan aku. Yang paling kamu peduli adalah anak di kandunganmu. Hari ini aku akan pakai dia untuk kubur kebahagiaanku. Kinyo. Kinyo, lepaskan aku. Lupakan saja. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Kinyo. Berhenti. Xinyao, lepaskan Xiaojin. Kalau kamu maju lagi, aku tusuk lehernya. Kenapa cuma kamu sendiri? Di mana Ho Chenyan? Aku di sini. Qin Yao. Lepaskan Xiaojin. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak menuntutmu. Aku temani kamu bertahun-tahun. Pelihara anjing saja bisa ada rasa. Kamu mau tuntut aku demi Su Yujin? Kamu brengsek. Dia beda, dia hamil. Tapi anak itu... Cukup. Lepaskan dia. Bicara sama polisi saja. Oke. Kamu yang paksa aku. Qin Yao, tenanglah. Qin Yao. Qin Yao. Untung anaknya baik-baik saja. Tapi kenapa dia belum sadar? Dokter bilang otaknya cedera parah. Masih harus dipantau. Bisa jadi vegetatif. Itu akibat perbuatannya sendiri. Apa rencanamu selanjutnya? Cari kakek, jujur saja. Kakek. Xiaojin, Hei, keluarga Huo yang salah padamu. Kali ini hampir melukaimu dan anakmu. Ada permintaan, silakan sampaikan. Kakek akan berusaha penuhi permintaanmu. tidak perlu kakek. Aku baik-baik saja. Dan lagi, anak ini sebenarnya bukan milik Huo Chenyan. Apa? Kau bilang apa? Kakek sudah begini. Kau masih mau bikin makin kacau. Hanya Qin Yao yang pantas punya anakku. Kau cuma perlu lahirkan anak untuk kakek. Aku tak peduli siapa ayahnya. Kamu... Kakek. Dasar bocah.
Apa yang kau lakukan pada Xiaojin? Kakek, tenang dulu. Buah yang dipaksa tak manis. Kisruh ini sudah waktunya selesai. Xiaojin, semua ini cuma salah paham. Aku cinta kamu. Serius. Jangan cerai ya. Hu Chenyan, sudah terlambat. Dari awal kamu sudah kehilangan aku. Xiaojin, maaf sudah buatmu menderita. Keluarga Huo kami yang minta maaf padamu. Kakek, jangan begini dulu. Kalau bukan karena bantuanmu, mungkin aku sudah ditekan mati sama penagih hutang. Kakek, jaga diri ya. Rumahmu di mana? Biar aku antar. Yipin Shengxi. Berangkat. Ya. Kamu buka toko ibuan bayi? Semua ini hadiah pindahan buatmu. Bukan banyak banget. Aku nggak pengalaman, jadi ambil aja semua. Lantai berapa rumahmu? Biar aku bantu angkat. Lu Yingwei, kamu mau cek nomor rumahku ya? Bener, aku mau kejar kamu. Tapi aku sadar sendiri juga enak. Kamu nggak mau nikah lagi. Nggak mau. Jadi pacar juga boleh. Aku pergi. Suyujin, kamu keren. Ayo, cepat-cepat. Duduk. Ini cicit pertamaku loh. Kamu nih, harus nikahi dia dengan megah. Cepat lihat mana yang bagus. Aku segera suruh orang buat. Oh iya, cincin berlian. Semakin besar, semakin baik. Kakek, katanya belum mau nikah lagi. Aku rasa kamu kayak dipinjam bibit. Kenapa masih mau anak tanpa ayah ya? Maksudku, aku bisa lamar langsung. Tak perlu kakek. Aku hormati pilihannya. Aku rela tunggu dia. Terima kasih. Kinyok. Kakak, kamu kenal aku? Nona Chin, kenapa kamu keluyuran lagi? Ayo pulang sama aku. Makan yuk. Makan ya. Yoyo mau makan. Makan ya. Yoyo mau makan. Yoyo mau makan.
Otaknya cedera. Sekarang hanya punya kecerdasan anak 5 tahun. Tapi keluarga Huo mau rawat dia seumur hidup. Itu juga sudah sesuai harapan. Lu Yinghui, kamu begadang lagi. Hanya tidur sejam. Sudah janji akan sembuhkan nenek. Aku pasti tepati janji. Lu Yinghui, kamu baik ke semua orang? Dokter Su, kamu sengaja buat aku kesal. Kamu tahu aku padamu. Tahu apa? Tak boleh lagi dipengaruhi wanita ini. Tak mau ikut keinginannya lagi. Lapar ya? Aku traktir makan. Steak gimana? Protein bagus untuk anak. Atau mau makan yang ringan? Keluargaku baru buka restoran. Sangat bersih. Kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Asal anakmu, laki-laki atau perempuan aku suka. Asal mirip kamu. Jadi, kalau anak mirip kamu nggak suka? Mirip aku? Mana mungkin? Aku bukan... Kamu bilang apa aja? Jadi aku ayah anak itu. Ya, Ayo, kita ke kantor catatan sipil sekarang. Nanti malam biar kakek tentukan tanggal nikah. Semakin cepat semakin baik. kenapa kamu buru-buru? Aku takut kamu kabur. Selamat menikah. Kenapa foto-foto? Buat upload ke medsos. Apa yang mau diupload? Istriku, aku cinta kamu. Aku juga. Ayo, pulang. Pulang